Faslun, ini satu pasal fi zakatul fitri, dalam menjelaskan zakat fitrah. Wajib dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah itu disalah satu syarat dengan 3 syaratnya, syarat wajib. Al-Islamu, yang pertama Islam. Al-Islam, al-Islami, yang pertama Islam. Jadi orang non-Islam tidak wajib zakat fitrah. Wa ghurubi syamsi, yang kedua tenggelamnya matahari, min akhiri yaumin, di hari terakhir, min syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kapan maghrib di bulan Ramadan? Kalau ada orang maghrib akhir bulan Ramadan, berarti malam takbiran, itu masih hidup, berarti dia wajib zakat fitrah. Kalau dia misalkan meninggal di bulan puasa, enggak ketemu maghrib akhir Ramadan, enggak wajib zakat. Kalau ada orang atau anak lahir setelah maghrib bulan Ramadan terakhir, malaman takbiran, ya berarti kan enggak ketemu maghribnya, anak lahir malaman Idul Fitri, enggak ketemu maghribnya, dia tidak wajib zakat. Apalagi anak yang lahir di hari Idul Fitri, itu enggak wajib zakat. Ayam zakat ini mangga wae, cuman dihitungnya sebagai sedekah karena dia tidak wajib zakat. Nah, yang wajib zakat mah yang ketemu di maghrib hari terakhir bulan Ramadan, ketemu di sini wajib. Bagaimana untuk mencegah itu? Biasanya orang kita mengeluarkan zakat fitrah jauh hari sebelum malaman Idul Fitri. Sabab lamun ngabubruk langsung malaman Idul Fitri eta panitia zakat ya di awal bulan Ramadan dugi ka lebaran teh nganggur. Malaman takbiran rek mudik araya datang. Nah, itu makanya jadi kasihan. Akhirnya yang dibolehkan atau kalau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu waktu sunnah, itu aja. Untuk sunat dulu ya, oh ya, itu boleh. Nah, ya hukumnya boleh dan sunat di situ tuh. Jadi gitu. Jadi boleh aja tanggal 1 Ramadan masuk Ramadan zakat fitrah itu waktu boleh. Boleh. Tapi kalau sebelum masuk Ramadan ya itu sah. Jadi kita masuk Ramadan itu waktu yang dibolehkan. Gitu. Nah, wajibnya itu tadi yaitu maghrib, ya setelah maghrib malam takbiran, kira-kira begitu, malam takbiran itu wajib. Jadi untuk memudahkan dan bisa didistribusikan sebelum Idul Fitri, ya berarti harus sebelumnya supaya bisa didistribusikan. Kalau malaman Idul Fitri kemudian baru zakat fitrah, didistribusikannya apa? Kan kasihan itu orang-orang yang mau lebaran, orang miskin mau lebaran, mau masak nasi aja, nasinya nggak ada, berasnya nggak ada. Makanya malaman takbiran itu harus sudah dibagikan. Makanya ngeluarinnya ya jangan pas malam takbiran. Gitu. Jangan.
Siapa yang wajib zakat? Yang ketiga, wa wujudil fadli, dan adanya kelebihan an qutihi, dari makanan pokoknya, untuk dirinya, wa qutiyali, dan makanan pokok untuk keluarganya, fi dalikal yaum, pada hari itu. Jadi orang yang zakat fitrah itu orang yang punya beras, kalau kita mau beras lah ya, beras lebih, kira-kira ada buat besok masak. Kira-kira ada yang buat besok masak. Jadi kalau kita makan hari ini 2 liter, ternyata ada di sini cukup 2 liter kita makan hari ini. Ada buat besok 2 liter lagi, maka wajib zakat. Gitu. Tapi zakat fitrah kan 3,5 liter atau 2,5 kilo. Maka yang 2 liter tadi walaupun kurang 1 sok, walaupun kurang 2,5 kilo, wajib dikeluarkan, sebab lebih. Gitu, sebab lebih hari itu. Kita nih sekeluarga kita dan keluarga kita masak itu per hari ini paling cukup 2 liter dari pagi sampai sore makannya. Ya, ada buat besok, berarti kalau ada buat besok wajib zakat fitrah. Orang ada buat besoknya, berarti ada kelebihan. Berbeda dengan orang yang makannya hari ini tidak kurang, apalagi buat besok. Nah itu berarti masuk ke kategori kismin. Nanti besok ada. Sekarang aja dulu, ini aja dulu. Jadi kalau ada kelebihan aja, dia lebih 2. Dia wajibnya dia makannya 2 liter, dia punya beras 5 liter, berarti wajib ngeluarin. Nah yang kemarin berapa? Ya ada yang itu ya berarti sedikit. Nggak punya uang lagi ya itu berarti. Lebihnya itu. Nah, tentu setelah dia ngeluarin buat zakat dirinya. Nah, terus wa yuzakki an nafsihi, dan ngeluarin zakat bagi dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan bagi orang yang wajib dinafkahinya, minal muslimina, dari kalangan orang Islam. Kalau kita di rumah ada istri, orang yang wajib kita nafkahi, ada anak, orang yang wajib kita nafkahi, ada pembantu, orang yang wajib kita nikahi, ada berapa orang ponakan di rumah itulah. Nah kalau misalkan minal muslimina, dari kalangan orang Islam, kalau punya istri, punya anak, punya pembantu yang bukan orang Islam, berarti tidak wajib zakat. So'an, 1 sok min quti baladihi, dari makanan pokok daerahnya, negaranya. Ya kalau Indonesia kita beras Kerawang Jawa Barat, ya umumnya Indonesia beras, umumnya Indonesia. Wa qadruhu 5 ardhalin wa thuluthun bil iraqi. Ukuran 1 sok itu adalah 5/3 ritel Irak. Ya dikonversi di Kerawang di Indonesia ini 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau dikonversi dengan uang?
Ya, apalagi sekarang mah sangat memudahkan dengan uang ngumpulinnya, ya kan? Itu kesepakatan ulama, ijma ulama, itu boleh. Itu boleh. Tetapi ada berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'iyah nggak boleh. Dia tetap harus makanan pokok. Jadi panitia nyiapin beras, orang yang mau zakat beli beras itu, kemudian beras ini diserahkan. Itu Syafi'iyah. Bagaimana kalau sekarang zakat fitrahnya lewat ATM atau lewat transfer? Ya kan? Sekarang gitu. Ya, makanya ijma, kesepakatan para ulama di Indonesia boleh. Merujuknya kemana? Merujuknya ke mazhab Hanafi, yaitu boleh menggunakan menggunakan uang senilai makanan pokok itu. Nah, persoalannya ada beda hitung antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Jadi lumayan berbeda. Jadi satu soknya mazhab Hanafi dengan satu soknya dengan mazhab Syafi'i berbeda. Jadi takarannya beda. Ya, itu nanti kita bahas berikutnya. Yang pasti untuk kita yang di Indonesia yang secara umum itu sekarang mazhab zakat dengan uang itu boleh. Kita ambil yang itu. Berapa besarannya untuk sekarang mazhab Syafi'i ya kita ikut mazhab Syafi'i. Ya segitulah, 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.